Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan di setiap aktivitas yang kita jalankan. Khususnya kepada siswa-siswi kelas 7B SMP Negeri 1 Arjasa. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Firdani, kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Yunita. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak bosan-bosannya saya, Anda, dan kita semua untuk selalu mengingatkan betapa pentingnya dalam menjaga kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, berjaga jarak. Dengan demikian, kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, di pertemuan pertama kita sekarang ini akan membahas mengenai bentuk aljabar. Jadi, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Halo adik-adik, di video pertama kita kali ini akan belajar mengenai bentuk aljabar, yaitu mengenal unsur-unsur bentuk aljabar. Selanjutnya, bentuk aljabar. Apa itu aljabar? Bentuk aljabar itu sendiri yaitu suatu bentuk matematika yang bentuk penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi, seperti yang ada di layar, 2x plus y itu merupakan bentuk aljabar. Kemudian, mengenal bentuk aljabar. Kita lihat permasalahan yang ada di layar. Suatu ketika, terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik menjawab, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Jadi, dari permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa Pak Thohir ini membeli buku dalam satuan kardus dan beberapa buah buku. Begitu pula dengan Pak Erik, ini hanya membeli beberapa buah buku saja. Kemudian, dari permasalahan tersebut, bisa diketahui bahwa Pak Thohir ini membeli 2 kardus buku ditambah dengan 3 buah buku. Apabila ini diubah ke dalam bentuk aljabar akan menjadi 2x plus 3. X di sini yaitu menyatakan nilai dari buku yang belum diketahui yang berada di dalam kardus. Kemudian Pak Erik ini hanya membeli 5 buah buku. Dan apabila dimasukkan ke dalam bentuk aljabar, ini akan menjadi 5. Simbol X di sini menyatakan banyaknya buku yang ada di dalam kardus. Kemudian, dari 2x plus 3 ini, untuk mencari nilai X-nya, kita misalkan, jika X sama dengan 8, maka 2 dikali 8 plus 3 sama dengan 16 plus 3 sama dengan 19. Bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Pak Thohir membeli buku dengan satuan kardus. 1 kardus buku ini berisikan 8 buah buku. Karena Pak Thohir membeli 2 kardus, kita tambahkan 1 kardus lagi yang berisikan 8 buah buku. Dan ditambahkan dengan 3 buah buku. Jadi, jumlah dari 2 kardus buku, 2 kardus ditambah 3 buku, ini menjadi 16 ditambah 3 sama dengan 19. Jadi, nilai dari bentuk aljabar di atas ini bergantung pada nilai X-nya. Selanjutnya, unsur-unsur aljabar.
Terdapat 4 unsur bentuk aljabar, yaitu yang pertama, variabel. Variabel ini merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Selanjutnya, koefisien. Ini merupakan bilangan yang melekat dengan variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Yang ketiga, konstanta, yang merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Dan yang keempat yaitu suku. Variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar ini dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Contoh, dari 2x plus 3. 2 di sini merupakan koefisien karena merupakan bilangan yang melekat dengan variabel. Dan variabelnya di 2x plus 3 yaitu x. Ini merupakan variabel. Dan 3 di sini merupakan konstanta karena berupa bilangan yang tidak memuat variabel atau tidak berdampingan dengan variabel apapun. Kemudian suku. Dari 2x plus 3 ini terdapat 2 suku di dalamnya, yaitu suku 2x dan 3, karena dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Apabila diketahui bentuk aljabar berikut, 5x plus 2y dikurangi 3. Ini terdiri dari 3 suku, yaitu 5x, 2y, dan 5, karena dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, 2x plus 3 ini memiliki 2 suku, dan nama lain dari 2 suku itu sendiri yaitu binomial. Apabila terdiri dari satu suku, seperti x saja, 2x, atau 3 saja, ini dinamakan dengan suku monomial atau suku tunggal. Dan apabila terdiri dari 3 suku, ini dinamakan dengan suku trinomial. Dan untuk bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku, ini dinamakan dengan polinomial atau suku banyak. Seperti contoh berikut ini. 5x plus 2y min 3x plus 7. Ini merupakan suku polinomial, yaitu terdiri dari 4 suku. Begitu pula dengan contoh berikut ini. 12a plus 9b plus 5x plus 7y plus 10. Ini juga dinamakan polinomial karena terdiri dari 5 suku. Selain itu, suku ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Yang dimaksud dengan suku sejenis itu merupakan suatu suku dalam aljabar yang memiliki variabel yang sama atau suku konstanta dalam aljabar. Contoh, dari 5x plus 2y min 3x plus 7 yang merupakan suku sejenisnya yaitu 5x dan 3x karena memiliki variabel yang sama. Kemudian suku tak sejenis, yaitu suatu suku dalam aljabar yang tidak memiliki variabel yang sama. Contoh, 5x plus 2y dikurangi 3x plus 7. Dan suku tidak sejenisnya yaitu 2y, karena tidak memiliki suku dengan variabel yang sama. Kemudian operasi bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar itu sebenarnya ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi di video pertama ini saya akan membahas 2 operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Rumus dari operasi penjumlahan bentuk aljabar, yaitu AN plus BN sama dengan dalam kurung A plus B kali N, dengan keterangan A dan B ini merupakan koefisien dan N di sini merupakan variabel. Kemudian rumus pengurangan, yaitu AN dikurangi BN sama dengan dalam kurung A dikurangi B dikalikan dengan N, dengan keterangan yang sama, yaitu
A dan B ini merupakan koefisien dan N merupakan variabel. Contoh dari penjumlahan, 2N plus 3 sama dengan dalam kurung 2 plus 3 dikali N. Dan hasilnya yaitu 5N. Dengan syarat variabelnya harus sejenis. Apabila variabelnya di sini tidak sejenis, maka operasi penjumlahan tidak akan bisa digunakan. Selanjutnya contoh dari operasi pengurangan. 5N dikurangi 3N sama dengan dalam kurung 5 dikurangi 3 dikali N. Dan hasilnya yaitu 2N. Dengan syarat variabelnya harus sejenis. Apabila tidak sejenis, maka operasi pengurangan ini juga tidak akan bisa digunakan. Kemudian contoh soal, mengenal bentuk aljabar. Contoh yang pertama, yaitu terdapat 4 buah mangga ditambah dengan 2 buah mangga. Nah, bisa kita misalkan jika A adalah mangga, maka di sini 4A ditambah dengan 2A sama dengan 6A. Soal yang kedua, terdapat 5 buah apel dikurangi dengan 3 buah apel. Kita misalkan jika X adalah apel. Jadi diketahui 5X dikurangi 3X sama dengan 2X. Selanjutnya contoh yang ketiga. Terdapat 3 buah anggur ditambah dengan 2 buah jeruk. Dan dimisalkan jika X adalah anggur dan Y adalah jeruk. Jadi 3X ditambah dengan 2Y. Dari operasi penjumlahan ini apakah bisa dioperasikan? Jawabannya yaitu tidak bisa dioperasikan karena memuat variabel yang berbeda. Soal yang keempat, diketahui ada 2 buah apel dikurangi dengan 1 buah mangga. Dimisalkan jika A sama dengan apel dan B adalah anggur. Jadi dapat diketahui bahwa 2A dikurangi B. Dari sini juga tidak bisa dioperasikan karena memuat variabel yang berbeda. Baik, terima kasih. Untuk video kali ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bahagia dan selalu menjaga kesehatan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.